warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik, apa kabar hari ini untuk kelas 5 A, B, C, dan D. Seperti yang Bapak jelaskan bahwa di video kali ini akan menjelaskan yaitu bab 7, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana kemarin kita sudah membahas di bab sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab kita sudah dipelajari. Dan setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, yaitu penggantinya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kita lihat dibuka halaman 130 di buku catatannya dibuka. Di bab 7 ini kita membahas Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana kisahnya? Kita lihat di halaman 130 bagian A. Utsman bin Affan ini bagaimana masuk Islamnya dan siapa beliau ini? Gitu, ya. Utsman bin Affan ini, beliau ini berasal dari kabilah Bani Umayyah. Beliau ini nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abu Syam. Utsman bin Affan ini juga seorang pedagang yang kaya raya. Nah, jadi orang Islam itu memang kaya itu bagus supaya bisa membantu orang, gitu ya. Contohnya Utsman ini juga seorang yang kaya raya, dan pada masa itu Utsman juga menjalankan kafilah dagangnya itu di kerabatnya dari Bani Umayyah. Jadi Utsman bin Affan ini keturunan Bani Umayyah. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan ini juga seorang yang sangat dermawan, ya, suka memberi, ya, sangat peduli terhadap orang-orang, dan juga rendah hati, murah hati. Nah, Utsman bin Affan ini sudah kenal dekat sebelum masuk Islam pun dengan khalifah sebelumnya, Abu Bakar Asy-Siddiq, ya. Sudah kenal dekat sehingga Utsman bin Affan ini suka berdagang dan menjalankan perbisnisan dagangnya itu bersama Abu Bakar. Nah, itu singkat ceritanya, ya. Lalu Utsman bin Affan ini bagaimana masuk Islamnya? Nah, bagian B-nya. Utsman bin Affan ini termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Maksudnya rombongan, ya, atau kabilah rombongan yang pertama masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, Utsman bin Affan ini termasuk itu. Nah, ia menerima ajaran Islam diajak oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, ya, sehingga maulah masuk Islam. Nah, dengan harta kekayaannya juga Utsman bin Affan ini membantu kejayaan Islam, membantu perjuangan Islam. Ketika waktu itu disiksanya budak-budak atau abid, ya, waktu itu disiksa oleh para majikannya. Di situ Utsman bin Affan banyak memerdekakan budak-budak, ya. Ketika tantangan kaum Quraisy makin berat, Nabi Muhammad ketika itu memerintahkan untuk hijrah, untuk haji ke Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu nanti di depan. Nabi Muhammad memerintahkan ketika mau kaum muslimin untuk hijrah, ya benar, untuk hijrah ke Ethiopia atau Afrika Utara, ke Habasyah, ya, waktu itu 2 kali terjadi hijrahnya itu. Itu hijrah pertama dalam Islam untuk meminta bantuan karena sudah tidak dapat lagi ditolong, sehingga meminta bantuanlah ke Raja Najasyi di Habasyah. Dan di situ Utsman bin Affan pun ikut berhijrah ke Habasyah bersama istrinya. Siapa istrinya? Anak Nabi, yaitu Ruqayyah, ikut juga. Nah, dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Utsman bin Affan juga rela meninggalkan harta dan rumahnya dan harta bendanya di Mekah untuk hijrah ke Madinah.
dan juga tidak pernah tertinggal dalam perjuangan membela Islam. Itu Utsman bin Affan tuh ketika menjadi sosok sahabat ketika masih ada Rasul pun, Utsman bin Affan itu sangat membela Islam. Pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi, Nabi Muhammad ketika itu memerintahkan untuk mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Mekah terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Orang Mekah menyangka bahwa Nabi Muhammad ini akan menyerang kota Mekah, mengajak perang. Padahal ketika itu Nabi untuk memerintahkan hijrah. Akhirnya kaum kafir Quraisy itu dipertemukanlah, disuruh untuk bertemu utusan yang menjelaskan bahwa maksud tujuan Nabi ke Mekah itu adalah untuk haji, ya, untuk berhaji. Nah, salah satu utusannya siapa? Yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berhasil menghindari peperangan yang terjadi kesalahpahaman di situ, dan akhirnya di situ terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang sangat termasyhur di bab dulu itu di kelas perjanjian itu di kelas 4 ya. Di bab semester 1. Ya. Itu jadi Utsman bin Affan setelah masuk Islam itu banyak sekali membantu dalam perjuangan-perjuangan Islam. Selanjutnya halaman 131. Lantas bagaimana kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan? Nah, sebelum menjalankan pemerintahannya, kita bahas dulu yaitu proses perpindahan khalifah dari Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan. Nah, ketika Umar bin Khattab waktu itu sakit, di bab kemarin itu masih ada, Utsman bin Affan bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Thalhah bin Ubaidillah, terus lagi Zubair bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, mereka semua ini untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Jadi yang nama-nama itu tadi suruh milih siapa nih yang pas, yang cocok pengganti Umar. Nah, pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah sedang tidak berada di rumah, sehingga 5 orang itu bersepakat bahwa Utsman bin Affan lah yang menjadi pengganti khalifah Umar bin Khattab. Nah, sehingga musyawarah berlangsung di rumah Abdurrahman bin Auf, dan di situ bermusyawarah. Pada waktu disepakatilah bahwa Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pengganti Umar. Utsman bin Affan waktu itu pada usia 70 tahun diangkat menjadi khalifahnya. Ya, berarti sudah lumayan tua ya. Sudah lumayan tua, tapi karena memang kepercayaan justru di situ tua-tua keladi gitu. Kalau kata anak zaman sekarang. Makin tua makin jadi, perjuangannya makin semangat. Nah, apa kebijakannya? Yaitu yang pertama, mengukuhkan gubernur baru. Nah, secara umum masa pemerintahan Utsman bin Affan ini terbagi 2 periode. Nah, yaitu ada periode pertama yaitu 6 tahun pertama. 6 tahun pertama ini sebagai kejayaan masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan 6 tahun kedua, periode 6 tahun kedua ditandai dengan perpecahan, pergejolakan, pemberontakan dalam negeri. Wah, luar biasa nih. Jadi ada dua masa, berarti 12 tahun kan. Lumayan lama Utsman bin Affan ini. Nah, kita lihat pada tahun awal pemerintahan Utsman bin Affan meneruskan kebijakan Umar bin Khattab. Apa? Yaitu berpesan agar gubernur yang diangkatnya menjadi gubernur waktu itu pas masa Umar bin Khattab berpesan jangan diganti gubernur yang yang sudah dipilih oleh Umar bin Khattab, jangan diganti selama 1 tahun ketika masa Utsman. Nanti jangan diganti. Karena kenapa? Karena kalau diganti nanti ada terjadi kecanggungan dan gangguan keamanan. Nah, jadi kalau diganti gubernur itu kalau diganti nanti ada beberapa percekcokan lah, sehingga menjadikan fitnah, sehingga jangan diganti terdahulu selama 1 tahun seperti itu, untuk meredapkan
suasana. Nah, Utsman bin Affan juga mengukuhkan beberapa gubernur di beberapa wilayah saat itu. Di antaranya ada 3, yaitu Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan Syam, dilantik tuh oleh Utsman. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak, yang juga meliputi wilayah Azerbaijan dan Armenia. Yang ketiga, Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Iran yang mencakup Khurasan dan Basra. Itu 3 tuh dilantik oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga benar-benar melaksanakan pesan Umar bin Khattab itu. Nah, ketika sudah 1 tahun gubernur tadi tidak diganti, nah, tahun berikutnya Utsman bin Affan mengganti dan memutasi pejabat-pejabat bawahnya. Selain itu, seiring perkembangannya wilayah Islam, Utsman bin Affan juga mengangkat pejabat-pejabat baru ketika tahun selanjutnya. Kecuali yang disebut di atas tadi, itu tidak diangkat. Nah, karena sudah. Pejabat-pejabat pada masa Utsman bin Affan merupakan kerabat dari Bani Umayyah. Jadi masih saudara Utsman bin Affan ya di saat itu. Yang paling dikemukakan di antara mereka adalah Marwan bin Hakam, yaitu saudara sepupu Utsman bin Affan. Ia itu diangkat sebagai sekretaris negara. Nah, jadi keturunan Bani Umayyah, yaitu saudara sepupunya Utsman bin Affan ini diangkat. Nah, kebijakan itu telah mendapatkan tanggapan yang kurang baik. Nah, kenapa? Karena memang banyak prasangka bahwa saudaranya yang diangkat. Nah, itulah percekcokan atau ada yang kurang baik dari masyarakat. Nah, hal itu disebabkan karena ini Marwan bin Hakam ini menjadi tokoh yang lebih menentukan dibanding Utsman bin Affan. Nah, maksudnya apa? Jadi seolah-olah Utsman bin Affan ini menjadi boneka yang dipergerakan oleh Marwan bin Hakam, sehingga di depan masyarakatnya itu Utsman bin Affan itu tidak ada wibawanya. Kenapa? Karena yang mengaturnya itu adalah Marwan bin Hakam. Nah, sejak itu permasalahan kebijakan perbendaharaan negeri mulai muncul. Nah, menurut Utsman bin Affan, Khalifah mempunyai wewenang untuk menggunakan kekayaan umum bagi kemaslahatan umat. Jadi bisa dipergunakan kekayaan-kekayaannya itu. Wewenang bisa selama memangku jabatan. Nah, selama memangku jabatan, pemerintah boleh mengatur wewenang menggunakan kekayaannya. Khalifah berhak mengatur kepentingan kaum muslimin. Sikap ini membedakannya dari 2 khalifah sebelumnya. Jadi ketika masa Abu Bakar bersama masa Umar bin Khattab itu tidak begitu. Melainkan sampai kan Umar itu sampai tidak mencirikan sebagai seorang khalifah. Utsman itu sederhana, sangat sederhana sekali. Nah, dari 2 khalifah sebelumnya kan berbeda, sehingga pas ada kebijakan Utsman bin Affan bahwasannya berhak mengatur kekayaan, menggunakan kekayaan untuk umum, nah di situ terjadilah. Nah itu pertama ya. Jadi Utsman bin Affan ini tadi mengukuhkan gubernur baru, di mana gubernur baru ini ada saudaranya yang lain-lain. Yang kedua, kebijakan Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah ini adalah berjuang memperluas Islam. Beberapa panglima perang yang terlibat perluasan wilayah Islam, diantaranya 1, Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah ini merupakan pengganti Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Nah, perjuangan ketika memperluas Islam nih. Ketika itu pasukan Bizantium menyerbu Mesir pada tahun 651 Masehi. Ia berhasil mengusir mereka setahun berikutnya. Abdullah bin Abi Sarah ini menyiapkan pasukan untuk mengusir pasukan Bizantium dan berhasil juga mengangkat mereka di Tarablis, yaitu Tripoli. Gubernur Bizantium di sana yang bernama Gregorius berhasil dikalahkan pada tahun 652. Jadi setahun lumayan lah. Jadi panglima-panglima perang dalam perluasan wilayah Islam yang berjasa yaitu Abdullah bin Abi Sarah. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini berhasil membentuk pengangkatan laut
yang tangguh. Nah, Muawiyah. Muawiyah ini putra Abu Sofyan bin Harb. Terus ia bertempur melawan pasukan Bizantium di pantai Kalkilia. Perang itu merupakan perang laut yang pertama bagi kaum muslimin yang terkenal dengan nama Perang Zatu-Zawri. Ya. Dengan bantuan Abdullah bin Abi Sarah, ia berhasil menguasai Amuriyah dan Pulau Siprus pada 33 Hijriah, yaitu 653 Masehi. Dalam perang itu Kaisar Konstantinus terbunuh. Nah, itu jadi para sahabat-sahabat itu, jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, panglima-panglima itu sangat berjasa ketika itu untuk perluasan Islam. Terus yang bagian C, Umar bin Utsman pada 29 Hijriah menguasai Fargana. Nah, terus 1, 2, 3, 4 Abdullah bin Alaisi berhasil menguasai Kabul. Terus 6 Abdullah At-Taimimi. At-Taimimi pemimpin pasukan Muslim penguasai Hindustan. Daerah tersebut semula dikuasai orang-orang Hindu. Oh, jadi Abdullah bin At-Taimimi ini menguasai wilayah Hindustan. Jadi awalnya itu orang-orang Hindu. Nah, ketika itu diperluaslah wilayah itu menjadi kekuasaan Islam. Terus lagi Sa'id ibnu As menguasai Jurjan, menguasai wilayah Jurjan. Yang terakhir Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir ini pemimpin pasukan Muslim yang menghadapi pemberontakan Yazdajir. Ia adalah kaisar Persia yang dikalahkan Umar bin Khattab. Masih ingat ketika peperangan itu yang dikalahkan oleh Umar itu? Ia mengorbankan perlawanan di Kirman. Ketika terdesak, ia melarikan diri ke Khurasan. Akhirnya Yazdajir ini terbunuh di sana. Berapa wilayah yang melanggar kesepakatan dan kaum muslimin ditunduk oleh Abdullah bin Amir. Nah, ketika Panglima Abdullah bin Amir ini pada masa kekuasaan Yazdajir ini kalah dan pengikut-pengikutnya itu masih ada di wilayah itu, dan akhirnya oleh Abdullah bin Amir ini dikuasailah wilayah itu. Nah, itu 6 tahun pertama terjadi peristiwa kejayaan Islam, di mana sangat pesat-pesatnya masa Khalifah Utsman bin Affan waktu itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu 6 tahun periode kedua itu adalah peristiwa fitnah. Nah, dilihat bagian D, peristiwa fitnah. Nah, untuk bagian 2 ini nanti kita lanjut di bagian kedua. Ya, di video kedua nanti kita akan lanjut. Untuk hari ini dicukupkan sekian ya untuk masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu bagaimana Utsman bin Affan ini masa kejayaannya dan periode Utsman yang 6 tahun pertama. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih semuanya, tetap semangat untuk belajarnya ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.